anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan mengawalinya dengan doa agar kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berlangsung dengan baik dari awal pembelajaran hingga akhirnya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mengawalinya dengan doa. Ibu meminta salah satu teman kalian untuk memimpin kita dalam doa. Anak-anak, ibu akan mengecek kehadiran kalian satu persatu. Ibu akan membaca nama kalian dan kalian akan menjawab hadir ibu. Baik anak-anak, adakah yang tahu tidak hari ini kita akan belajar tentang apa? Hari ini kita akan belajar tentang tema 2 bermain di lingkungan, subtema 1 bermain di lingkungan rumah. Hari ini kita akan belajar tentang aturan di rumah. Nah, anak-anak, adakah yang tahu apa itu aturan? Nah, aturan adalah sebuah ketentuan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku atau mengikat seseorang atau masyarakat. Nah, aturan membuat kita boleh melakukan sesuatu dan tidak boleh melakukannya. Aturan di rumah dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku di dalam rumah. Nah, aturan ini dibuat tentu sekalinya disepakati oleh semua anggota keluarga, sehingga semua kegiatan di dalam keluarga dapat berjalan dengan baik. Anak-anak, apakah ada yang tahu tidak contoh aturan yang ada di rumahmu? Contoh aturan di rumah yaitu yang pertama, menjaga kerukunan dengan anggota keluarga. Yang kedua, meminta izin kepada orang tua jika kita ingin keluar. Yang ketiga, mematuhi jadwal di rumah. Yang keempat, tidak pulang terlambat. Yang kelima, melaksanakan tugas piket kebersihan yang ada di rumah. Yang keenam, menjaga kerukunan dengan anggota keluarga. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk pada aturan kegiatan di rumah. Banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari di rumah. Yang pertama, bangun tidur langsung merapikan tempat tidur. Yang kedua, ketika bermain tidak lupa waktu untuk pulang. Dan yang ketiga, setelah makan kita langsung mencuci piring. Baik anak-anak, dari ketiga contoh yang telah ibu sebutkan tadi, apakah kalian menerapkannya di rumah kalian atau tidak? Aturan dapat kita temukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan ini berguna untuk mengatur kehidupan kita. Aturan di rumah ini wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak manfaat dari aturan? Anak-anak, jika kita mematuhi aturan, maka kehidupan kita akan menjadi lebih aman dan tentram. Melatih disiplin, menciptakan kerukunan, dan dapat terhindar atau menjauhkan kita dari segala hukuman atau sanksi. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang kosakata benda. Anak-anak, kalian pasti di rumah menggunakan beberapa benda untuk bermain. Ciri-ciri benda ini meliputi bentuk, warna, permukaan, dan kegunaan yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, contoh benda yang biasa kalian gunakan di rumah untuk bermain, misalnya yaitu karet gelang. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu tidak bentuk dari karet gelang itu seperti apa? Nah, tentu sekali karet gelang itu berbentuk lingkaran yang terbuat dari karet. Karet gelang ini memiliki berbagai bentuk warna. Ada yang berwarna merah, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Permukaannya lentur dan halus. Anak-anak biasa menggunakan karet untuk bermain lompat tali. Selanjutnya kita akan masuk pada mengenal sifat benda. Ada banyak benda yang ada di sekitar kita. Anak-anak sebutkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalnya ada
Di dalam kelas ada kursi, meja, penghapus, buku, ballpoint, pensil, spidol, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak tentu sekali dari beberapa benda yang Ibu sebutkan tadi tentu memiliki sifat yang berbeda-beda. Sifat benda ini dapat dilihat dari bentuk dan permukaannya. Yang pertama kita lihat tentang bentuk benda. Ada benda yang bentuknya tetap dan ada juga yang tidak tetap. Tidak tetap atau dapat berubah. Coba anak-anak perhatikan pada gambar yang Ibu tampilkan. Ini adalah gambar pensil. Baik anak-anak, bentuk pensil ini akan selalu tetap, ini tidak akan berubah. Walaupun kita memindahkannya ke tempat yang berbeda. Contoh yang berikutnya adalah air. Coba anak-anak perhatikan pada gambar yang Ibu tampilkan ini. Bentuk air dapat berubah mengikuti wadahnya. Contohnya air dimasukkan ke dalam botol, bentuknya akan sama seperti botol atau menyerupai botol. Sebaliknya, jika kita menempatkan air di dalam gelas seperti yang Ibu tampilkan, bentuk air akan berubah dan menyerupai gelas. Berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi 3. Nah, anak-anak, adakah yang tahu tidak wujud-wujud benda itu seperti apa? Wujud-wujud benda yang pertama yaitu ada yang wujud padat, dan yang kedua berwujud cair, yang ketiga berwujud gas. Contoh-contoh dari benda padat yaitu ada buku, ballpoint, pensil, batu, dan masih banyak lainnya. Sifat-sifat dari benda padat yaitu yang pertama bentuk dan besarnya tetap, yang kedua menempati ruangan, yang ketiga mempunyai massa atau berat, dan yang keempat dapat disentuh atau dipegang. Yang kedua ada benda cair. Contoh dari benda cair adalah, apakah ada yang tahu tidak contoh dari benda cair? Benda cair contoh, anak-anak ada yang tahu tidak contoh dari benda cair? Contoh dari benda cair yang pertama yaitu ada air, minyak kelapa, bensin, dan masih banyak minyak lainnya. Sifat-sifat benda cair. Yang pertama, bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Yang kedua, benda cair memiliki isi yang tetap. Yang ketiga, benda gas. Contohnya adalah udara yang ada di dalam balon. Sifat-sifat dari benda gas yaitu yang pertama, mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Yang kedua, bentuknya tidak tetap. Baik anak-anak, apakah kalian pernah meniup balon? Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Nah anak-anak, ketika kita meniup balon, tentu sekali udara akan masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara yang ada di dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Baik anak-anak, dari penjelasan di atas, artinya bentuk udara. Baik anak-anak, dari penjelasan di atas, artinya bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan masuk pada materi panjang pendek nada dalam lagu. Sebuah lagu tentu memiliki irama. Irama adalah panjang atau pendeknya nada. Panjang pendek dari nada ini dapat dihitung. Satuan hitungannya adalah ketukan. Contoh nada anak-anak boleh melihatkan pada gambar yang Ibu tampilkan. Selanjutnya kita akan masuk pada dinamik lagu. Menyanyikan sebuah lagu harus memperhatikan kuat dan lemahnya tekanan dari lagu tersebut. Kuat dan lemahnya tekanan dari lagu disebut dinamik. Syair lagu dengan tekanan kuat dinyanyikan dengan keras. Sedangkan syair lagu dengan tekanan lemah dinyanyikan dengan lembut. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan masuk pada materi tentang perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang. Ada tiga kotak berisi apel. Kotak ada 6 apel. Anak-anak boleh melihatkan pada gambar yang Ibu tampilkan.
banyak apel ada 6, yaitu 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 18. Dapat ditulis dengan 3 kali 6 sama dengan 18. Perkalian adalah penjumlahan berulang dari bilangan yang sama. Menuliskan kalimat matematika tentang perkalian. Ida memiliki 4 kotak berisi apel merah. Setiap kotak berisi 6 buah apel merah. Berapa banyak apel merah yang Ida miliki? Contohnya, anak-anak boleh melihat pada gambar yang Ibu tampilkan. Bentuk perkaliannya sama dengan 4 kali 6 sama dengan 24. Banyaknya apel merah sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 24. Jadi banyak apel merah sama dengan 4 dikali 6 sama dengan 24. Jadi apel yang dimiliki Ida sama dengan 24. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Baik anak-anak, dari materi yang tadi Ibu jelaskan, jika anak-anak belum memahami materi yang Ibu jelaskan, boleh bertanya kepada Ibu. Baik anak-anak, jika tidak ada yang ingin bertanya, kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Ibu akan meminta salah satu teman kalian untuk memimpin kita dalam doa. Baik anak-anak, pembelajaran kita telah berakhir. Selamat pagi dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada kata yang salah dalam video yang saya buat, saya minta maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.